Seorang pengamen lelah setelah seharian mengamen, tapi tiba-tiba ia melihat wanita duduk selonjoran di tengah jalan. Saat didekati, yang terjadi malah bikin penasaran. Dan dari pertemuan tersebut, nasib pengamen itu berubah. Langit sore mulai berwarna jingga ketika Andra, si pengamen muda, menyusuri gang sempit di pinggiran kota. Gitar tuanya tergantung di punggung, dan sebuah lagu pelan ia gumamkan seolah berbincang dengan udara. Ia sebenarnya tak berniat mengamen di gang ini, terlalu sepi, terlalu sunyi. Tapi entah kenapa, suara hatinya bilang, lewat sini aja, siapa tahu ada rezeki. Dan di sanalah ia melihat seorang gadis. Duduk selonjoran di tengah gang, tanpa alas kaki, sementara aspal sore itu masih menyimpan panas. Dress mini warna krem yang ia kenakan tampak bersih dan lembut. Begitu kontras dengan suasana sekitar yang kusam dan berdebu. Gadis itu memegangi kedua kakinya, wajahnya bingung, matanya sedikit berkaca. Neng, ngapain duduk di situ? Lagi nyari sandal yang hilang ya? Andra berseru sambil nyengir, mendekat pelan. Gadis itu menoleh cepat. Wajahnya terkejut, tapi tak tampak takut. Enggak, aku bingung. Aku lupa rumahku di mana, gumamnya lirih. Andra mengerutkan dahi. Lupa rumah sendiri? Jangan-jangan yang habis mimpi, ya? Tidur sambil jalan? Gadis itu hanya menatapnya. Mata besar, indah, tapi kosong. Andra sempat melirik kaki gadis itu. Bersih, tapi ada lecet-lecet kecil. Nama siapa? Tanya Andra akhirnya. Sarah, jawabnya cepat. Oke, Sarah. Aku Andra. Boleh aku bantu? Sarah menatap gitar di punggungnya. Kamu pengamen, ya? Yoi. Tapi khusus sore ini, aku buka jasa detektif juga, gratis. Sarah tersenyum kecil. Ya udah, temenin aku dulu. Aku takut. Nada manjanya membuat Andra tak tahu harus tertawa atau khawatir. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang aneh. Deal, tapi nanti gantian, kamu harus nyanyi bareng aku, godanya sambil melangkah pelan. Gang itu senyap. Hanya langkah mereka dan desir angin yang terdengar. Ada sesuatu di balik keheningan itu, sesuatu yang belum mereka tahu. Sarah berjalan ragu di samping Andra. Kaki polosnya menapak aspal panas. Sesekali ia mengeluh, aduh, panas, sakit. Andra menyipitkan mata. Neng, maaf nih, tapi kamu ini habis kabur dari mana? Kok enggak pakai sandal? Sarah terkekeh kecil. Enggak, aku juga bingung. Lupa atau sengaja, entahlah. Andra garuk kepala di balik topi hitam lusuhnya. Ia merasa seperti sedang menemani seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ya udah, jalan dikit. Yuk, kita cari warung atau pos ronda. Siapa tahu ada yang kenal kamu. Baru 3 langkah berjalan, Sarah berhenti. Andra, kakiku sakit. Yah, mau aku gendong? Candanya. Mau, jawab Sarah cepat. Andra melongo. Lah, beneran? Sarah nyengir. Nggak ding, bercanda. Tapi boleh nebeng pegangan tangan? Buset, baru kenal sejam udah minta pegangan. Ini tangan pengamen loh, efeknya bisa bikin kecanduan. Celetuk Andra. Sarah tertawa dan menggenggam tangannya tanpa ragu. Sentuhan itu, aneh, hangat, tapi seperti sudah lama mereka saling kenal. Mereka terus berjalan. Dalam diam, Andra memperhatikan gadis itu. Rambut hitam halus, kuku jari rapi, kulit bersih, bukan seperti anak jalanan. Pasti bukan warga sini, pikirnya. Tapi kalau bukan, kenapa bisa nyasar di gang sempit begini? Dan kenapa ia tak tahu di mana rumahnya? Langkah mereka terhenti di sebuah persimpangan. Sarah menatap ke kiri dan ke kanan. Aku merasa seperti pernah kesini, gumamnya pelan. Andra mulai curiga, ada yang tak beres. Tapi apa? Mereka duduk di bangku kayu tua di dekat musola kecil. Sarah tampak lelah, kakinya memerah. Ya beginilah kalau cantik tapi ceroboh,
gumam Andra sambil meniup luka kecil di kakinya. Sarah mengerutkan hidung. Kamu lucu, ya. Jarang ada cowok gondrong, lusuh, tapi cerewet. Andra nyengir. Saya paket hemat, nyebelin, perhatian, dan irit ongkos. Sarah tertawa kecil, lalu wajahnya kembali murung. Tapi serius, Andra, aku tadi jalan kaki entah dari mana. Kayak tiba-tiba bangun di gang itu. Aku nggak tahu kenapa bisa nyasar. Nggak ada HP, nggak ada tas. Tapi anehnya, aku nggak takut. Cuma bingung. Andra menatapnya lama. Kamu yakin gak habis jatuh atau pingsan? Sarah menggeleng. Enggak. Aku cuma merasa kosong di kepala. Tapi tubuhku baik-baik aja. Hening. Hanya suara azan maghrib terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Boleh aku anterin kamu ke kantor polisi? Tanya Andra pelan. Sarah mendesah. Nggak mau. Aku takut dikira orang gila. Andra mengangguk. Oke, kalau gitu ikut aku aja. Aku punya tempat nongkrong. Tenang, bukan tempat serem. Tempat kamu tinggal? Andra tersenyum. Tempat nyembuhin galau. Warung kopi kecil, punya teman lama. Biasanya aku ngamen di situ. Bisa duduk santai, minum teh, sambil mikirin, siapa kamu sebenarnya. Sarah tertawa lagi, tapi di balik tawanya ada gelisah. Seperti ada sesuatu yang mulai ia ingat, tapi samar. Warung kopi itu sederhana. Hanya 3 meja kayu panjang dan 1 rak jajanan. Di balik meja, seorang pria parubaya sedang menyeduh teh sambil bersiul. Pak Deminto, seru Andra ceria. Numpang duduk nih, sama tamu spesial. Pak Deminto menoleh, matanya menyipit ke arah Sarah. Wah, tamunya cantik juga, tapi kok nggak pakai sandal? Sarah nyengir malu. Lupa, Pak. Andra cepat menyahut. Lupa sandal, lupa rumah, lupa segalanya. Tapi ingatnya cuma satu, aku. Mereka duduk berdua di warung kecil itu. Tak lama kemudian, 2 gelas teh manis hangat disajikan oleh Pak Deminto. Andra mencondongkan tubuhnya sedikit, berbisik pelan, dia ini bukan pacarku, Pak D, tapi entah kenapa, aku pengen jagain dia. Pak Deminto hanya mengangguk. Senyum tuanya penuh arti seolah paham tanpa perlu banyak kata. Suasana malam terasa damai. Lampu warung yang temaram, aroma kopi hitam, dan suara serangga malam menenangkan hati Andra. Sarah menatap sekeliling, lalu bertanya lembut, kamu sering kesini, ya? Andra mengangguk pelan. Hampir tiap malam. Kadang buat ngamen, kadang buat mikir hidup. Aku nggak punya rumah tetap. Kadang tidur di teras toko, kadang di musola, kadang di bangku taman. Sarah memandangnya lama. Tapi kamu nggak kelihatan sedih. Andra tersenyum tipis. Sedih itu pilihan. Aku milih ngelucu aja, biar hidup terasa ringan. Sarah menunduk. Andai aku bisa mikir kayak kamu. Andra memperhatikan wajah Sarah. Ada sesuatu di mata gadis itu, luka yang dalam, seperti kenangan yang tertinggal tapi tak bisa disentuh. Kalau kamu mau, mulai besok kita bareng-bareng cari tahu kamu ini siapa. Mungkin ada yang kehilangan kamu, ucap Andra lembut. Sarah terdiam lama, lalu berbisik, kalau ternyata aku nggak punya siapa-siapa lagi, gimana? Andra menatapnya dalam-dalam. Ya kamu punya aku. Dan di warung sederhana itu, malah menjadi awal dari kedekatan 2 jiwa yang sama-sama hilang, tapi saling menemukan. Keesokan paginya, suara ayam kampung dan deru motor mengisi gang sempit di Jakarta. Sarah membuka mata pelan di dalam mushola kecil tempat mereka tidur semalam. Ia berbaring di atas sajadah, sementara Andra duduk di pojok, memainkan gitar pelan dengan mata setengah tertutup. Aku nggak tahu harus senang atau sedih bisa bangun di tempat begini, gumam Sarah sambil mengusap mata. Andra menoleh, tersenyum lebar. Artinya kamu masih hidup. Itu aja udah berkah. Sarah ikut tersenyum. Kamu tidur di situ? Andra menunjuk sajadah gulung. Iya, tapi nggak nyenyak, soalnya aku kebanyakan mikirin kamu.
Kenapa? Tanya Sarah geli. Soalnya aku penasaran. Kamu itu kayak teka-teki. Cantik, sopan, bersih, tapi nyasar tanpa sandal dan lupa siapa diri sendiri. Sarah menatap jari kakinya yang mulai menghitam oleh debu. Aku nggak ngerti juga. Tapi aku merasa kayaknya aku pernah lari dari sesuatu. Tapi apa? Andra mendekat. Kamu ingat satu hal aja. Nama lengkapmu, misalnya, atau nama orang yang sering kamu dengar. Sarah terdiam lama. Lalu perlahan berkata, namaku, Sarah. Sarah Meiliana Usarah. Andra langsung duduk bersila. Oke, itu langkah besar. Kita punya nama lengkap. Sarah mengangguk, tapi matanya berkaca. Tapi nama itu bikin dadaku sakit. Andra menatap serius. Mungkin ada hal buruk yang pernah terjadi, Sarah, tapi sekarang kamu nggak sendiri. Tiba-tiba Sarah menggenggam tangan Andra. Kalau ternyata aku bukan orang baik, kamu masih mau jagain aku. Andra terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku juga bukan orang baik. Tapi dua orang yang gak baik bisa saling baik, kan? Sarah menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Ia belum tahu masa lalunya, tapi bersama Andra, rasanya seperti pulang ke rumah. Hari itu langit mendung. Andra dan Sarah berjalan menyusuri trotoar, di antara orang-orang kantoran yang sibuk dengan hidupnya. Sarah memakai sandal jepit bekas milik Andra yang kebesaran. Aku beneran kayak anak hilang, ya? Gumamnya sambil menatap pantulan mereka di kaca toko. Andra terkekeh. Anak hilang yang ketemu malaikat gondrong. Sarah tertawa pelan. Kamu tuh bisa aja. Mereka berhenti di depan warnet kecil di pinggir jalan. Kita coba cari namamu di internet, kata Andra. Siapa tahu ada berita orang hilang, atau akun media sosial yang kamu kenal. Di dalam warnet, Sarah duduk gugup di depan layar. Andra mengetik di kolom pencarian, Meiliana Usarah hilang. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan sebuah berita yang membuat Sarah menggigil. Putri pengusaha tambang Meiliana Usarah kabur dari rumah, diduga depresi. Wajah Sarah terpampang jelas di layar, tersenyum manja dalam foto itu. Tapi yang membuat Andra tercekat bukan cuma fotonya, melainkan nama di berita itu. Ayah, Herman Arsyad, pemilik PT Arsyad Group. Sarah menatap layar dengan mata berkaca. Itu aku ingat sekarang. Aku lari dari rumah. Tapi, kenapa? Andra membaca cepat. Katanya kamu sempat dirawat di klinik psikologi. Ada tekanan keluarga, soal perjodohan. Sarah menghela napas panjang. Iya, mereka mau jodohin aku sama pria yang gak aku suka. Aku pengen hidup sendiri, gak dikekang. Tapi setelah lari, aku lupa semuanya. Andra menggenggam tangannya. Jadi kamu bukan hilang. Kamu kabur. Sarah menunduk. Aku takut kalau kembali, takut mereka paksa aku lagi. Andra berpikir lama. Ia tahu, tak bisa menyembunyikan Sarah selamanya. Tapi ia juga sadar, Sarah butuh waktu. Pikirin pelan-pelan, Sarah jangan buru-buru pulang sebelum kamu siap. Sarah menatapnya dalam, suaranya bergetar. Makasih, Andra. Aku nggak tahu akan jadi apa kalau nggak ketemu kamu di gang itu. Dan untuk pertama kalinya, Sarah merasa, mungkin ia sedang menemukan arah baru dalam hidupnya. Hari-hari berlalu cepat. Sudah hampir seminggu mereka bersama. Tidur di mushola, makan dari hasil ngamen Andra, dan sesekali dapat kiriman makanan dari Pak Deminto. Pagi itu, Sarah duduk di pelataran mushola. Udara masih lembab, dan suara burung bercampur dengan gemericik air wudhu yang sedang diisi Andra. Cahaya matahari pagi jatuh di rambut gondrongnya, memantulkan warna keemasan yang hangat dipandang mata. Sarah memanggil pelan. Andra, kamu pernah ngerasa jatuh cinta? Andra terbatuk kecil. Pernah, lah. Dulu aku suka sama anak warteg. Tapi dia milih satpam. Sarah tertawa pelan. Namun tawa itu perlahan mereda ketika Andra mendekat, duduk di samping Sarah. Sekarang,
Aku suka cewek yang suka lupa sendal, tapi selalu ingat bikin aku deg-degan tiap hari. Sarah berpaling. Wajahnya merona, tapi matanya tak berani menatap. Gombal. Serius, jawab Andra pelan, tapi aku sadar satu hal. Aku bukan siapa-siapa. Nggak punya rumah, kerjaan, masa depan. Kamu punya semuanya. Mungkin kamu cuma nyasar ke hidupku sebentar. Sarah menggenggam tangannya. Andra, kamu satu-satunya orang yang gak pernah maksa aku jadi siapapun. Aku nyaman sama kamu. Mungkin ini bukan nyasar, tapi jalan yang aku pilih. Hening. Hanya suara angin dan daun yang bergesekan. Tiba-tiba, ponsel tua berdering memecah keheningan. Bukan dari mereka, itu ponsel milik Pak Deminto, penjaga mushola. Pak Deminto muncul sambil berkata pelan. Sarah, ada orang nyari kamu. Polisi, sama satu laki-laki. Katanya tunanganmu. Wajah Sarah langsung pucat. Nafasnya tersengal. Mereka tahu aku di sini, gumamnya. Andra menatap tajam ke arah Pak Deminto. Bilang aja nggak lihat siapa-siapa. Tapi Pak Deminto menunduk. Suaranya bergetar. Maaf, Andra, aku nggak tega bohong sama aparat. Sarah memeluk Andra erat. Aku nggak mau balik. Aku takut. Andra mengelus rambutnya lembut. Kita hadapi bareng. Sarah, tapi kamu nggak sendiri. Langkah kaki mulai terdengar dari arah gang sempit. Suara yang makin lama makin dekat. Sarah memegang lengan Andra erat-erat. Wajahnya tegang, tapi matanya tetap teduh. Andra berdiri di depannya, seolah jadi tameng. Dua pria muncul dari ujung gang. Satu berpakaian preman rapi, mengenalkan diri sebagai polisi. Satunya lagi memakai kemeja mahal dan sepatu mengilap. Pria itu menatap Sarah dalam-dalam. Mei, katanya pelan. Kamu ngilang hampir seminggu. Ayahmu cemas. Sarah berdiri perlahan. Rangga, suaranya bergetar. Andra menoleh. Ini yang namanya tunangan? Rangga mengangguk, lalu menatap Andra dari ujung kepala sampai kaki. Dan kamu siapa? Andra tersenyum kecil. Saya Andra, tukang ngamen. Hobi nyelamatin orang nyasar. Polisi memotong. Sarah nggak maksa, tapi keluarga Mei minta dia pulang. Mereka sudah cari kemana-mana. Sarah menatap Rangga. Kamu tahu kenapa aku pergi? Rangga menghela napas. Karena kamu gak suka diatur. Tapi kita bisa perbaiki semuanya. Ayahmu janji, gak akan maksa lagi. Sarah menunduk. Aku nyaman sama hidupku yang sekarang. Simple, seadanya. Tapi tenang. Rangga menatap Andra sinis. Kamu serius mau hidup sama pengamen? Andra tertawa kecil. Lebih baik hidup dengan hati tenang meski makan tempe tiap hari, daripada pesta tiap malam tapi merasa hampa. Sarah menahan senyum. Rangga terdiam sejenak, lalu berucap lirih. Baiklah, aku akan bicara sama ayahmu. Tapi kamu harus pamit baik-baik. Setidaknya, datang sebentar. Sarah ragu, tapi ia tahu, ada pintu masa lalu yang harus ditutup dengan sopan. Andra menepuk bahunya. Kalau kamu siap, aku temani. Kita ke sana bareng. Tapi cuma kalau kamu mau. Sarah mengangguk pelan. Aku mau pamit, dengan caraku sendiri. Hari itu, rumah besar di kawasan Menteng tampak lebih sunyi dari biasanya. Gerbang besi menjulang, taman tertata rapi, dan udara terasa terlalu bersih untuk napas yang terbiasa debu jalanan. Sarah berdiri di depan rumah itu. Andra menenteng gitarnya yang retak di ujungnya. Kayak istana, ya, gumamnya. Sarah tertawa kecil, tapi dingin. Tak lama, seorang pria berambut putih keluar dari dalam. Tatapannya tajam, namun matanya penuh rindu. Mei, serunya sambil membuka tangan. Sarah berjalan pelan, memeluknya. Ayah cuma cemas. Kamu bikin ayah takut kehilangan kamu. Sarah menjawab pelan, aku cuma butuh ruang. Yah. Herman,
Sang ayah menatap Andra dari ujung kaki hingga kepala. Dan kamu tinggal sama dia? Sarah menatap lurus. Dia yang nolong aku. Dia nggak pernah nanya aku siapa, nggak pernah maksa apa-apa. Tapi justru itu yang bikin aku tenang. Herman menghela napas berat. Ayah minta maaf kalau terlalu keras. Ayah cuma takut kehilangan satu-satunya anak. Sarah menunduk. Aku ngerti. Tapi aku juga pengen hidupku sendiri. Nggak mau dijodohin, nggak mau dipaksa. Herman menoleh ke Andra. Kamu niat apa sama anak saya? Andra menggaruk kepala. Pak, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya bisa jaga dia. Dengan cara saya. Nggak lebih, tapi nggak kurang. Herman memejamkan mata, lalu berkata perlahan. Kalau kamu benar-benar niat, buktikan. Jangan bawa dia lari dari hidup, tapi bantu dia berdiri di atas kakinya sendiri. Sarah menatap Andra, matanya berkaca. Aku mau balik, ya, tapi bukan buat tinggal. Buat pamit. Herman terdiam lama. Lalu perlahan mengangguk. Asal kamu bahagia, ayah akan belajar ikhlas. Dan hari itu, Sarah tak hanya pamit dari sebuah rumah. Sarah juga berpamitan dari masa lalu, yang sudah tak lagi cocok dengan hidup yang baru. 2 minggu telah berlalu sejak hari ketika Sarah berpamitan dari rumah mewah milik ayahnya. Kini, ia dan Andra tinggal di sebuah kamar kecil di kontrakan dekat warung pecel. Sempit, tapi hangat. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa dan kejujuran. Andra masih ngamen seperti biasa, sementara Sarah mulai menjual kerajinan tangan dari kain perca dan manik-manik. Setiap pagi mereka berbagi tugas, dan setiap sore duduk di teras kecil itu, tempat di mana matahari sore menembus jendela reot, membingkai wajah mereka yang tenang. Sore itu, Sarah menerima sebuah amplop coklat dari kurir. Ia membuka perlahan, membaca isinya, lalu tertawa kecil. Andra yang sedang menggesek gitar menatap heran. Kenapa, TM? Sarah menyodorkan kertas itu. Ayah kirim dana untuk usahaku. Katanya ini bukan sogokan, tapi bentuk dukungan dari seorang ayah yang sedang belajar jadi sahabat. Andra tertawa pelan. Wah, calon mertua mulai buka pintu. Nih. Sarah menyikut lengannya. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Andra berpura-pura kecewa, padahal aku udah beli cincin dari sisa uang ngamen minggu lalu. Loh. Sarah menatapnya kaget. Hah? Kamu serius? Andra tersenyum, lalu mengambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah cincin kecil dari logam putih, sederhana tapi berkilau dalam cahaya senja. Memang gak mahal, katanya pelan, tapi ini dari hati. Kamu mau gak hidup lama-lama sama pengamen lusuh kayak aku? Sarah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap cincin itu lama, lalu pelan memeluk Andra dari samping. Aku nggak butuh yang mahal, bisiknya. Aku cuma butuh seseorang yang jujur, bahkan saat dompetnya kosong. Andra menggenggam tangan Sarah erat. Tapi tiba-tiba, Sarah menarik napas panjang. Wajahnya berubah serius. Tapi aku juga punya satu pengakuan, katanya lirih. Andra mengernyit. Apa itu? Sarah menatap mata Andra dalam-dalam. Waktu hari pertama kita ketemu, aku bukan nyasar. Aku kabur. Tapi bukan karena marah. Aku cuma pengen tahu, kalau aku benar-benar hilang, siapa yang akan peduli? Andra terdiam, lalu tersenyum tipis. Dan sekarang kamu tahu jawabannya, kan? Sarah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, seorang pengamen dengan topi terbalik, yang gak punya apa-apa, tapi kasih aku segalanya. Sore itu, di gang kecil Jakarta, 2 dunia yang berbeda bertemu. Tak ada drama besar, tak ada janji megah, hanya 2 hati yang memilih untuk jujur dan tetap tinggal, meski dunia mereka sederhana. Dan dari sanalah, kisah mereka yang tenang tapi tulus, benar-benar dimulai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.